Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas emiten pelayaran lagi ya. Karena banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang ini, maka banyak sekali yang bisa kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas Buana Lintas Lautan Tbk atau dengan kode emiten BULL atau BUL yang bergerak di bidang pelayaran tanker. Ya, sudah ada dua perusahaan yang sudah saya bahas yang bergerak di bidang yang sama, yaitu Ship dan juga Sochi. Ya, bagi teman-teman yang ingin melihat penjelasannya boleh klik video saya yang ada di atas sini. Ya, jadi BUL ini juga bergerak di bidang tanker atau pengangkutan minyak bumi dan turunannya. Ya, jadi BUL ini dikatakan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang ini yang terbesar di Indonesia ya. Kita lihat di sini PT Buana Lintas Lautan Tbk atau BUL adalah perusahaan tanker minyak dan gas terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tanggal 12 Mei 2005 ya, terus tahun 2011 di IPO. Jadi dikatakan dia ada yang terbesar. Jadi bisa dikatakan bahwa BUL ini sudah menjadi pemain utama daripada bisnis ini. Terus BUL ini sendiri memiliki kapal yang sangat banyak teman-teman. Kita lihat di sini bahwa armada dari BUL itu BUL telah memperluas armadanya dari 8 kapal dengan total kapasitas segini pada tahun 2013 menjadi 35 kapal teman-teman. Jadi meningkat banyak sekali ya, meningkat sekitar 4 kali lipat lebih, hampir 5 kali lipat. Dan juga total kapasitasnya juga meningkat sekali teman-teman, sampai 10 kali lipat. Berarti kapal yang dibeli pastinya lebih besar, semakin hari semakin besar. Dan di sini DWT ya, bagi teman-teman yang tidak mengerti DWT itu apa, saya sudah dapat di sini, yaitu dead weight tonnage, yaitu jumlah bobot atau berat yang dapat ditampung oleh kapal untuk membuat kapal terbenam sampai batas yang diizinkan, dinyatakan dalam long ton atau metric ton. Nah, metric ton itu sama juga dengan ton ya, atau 1000 kg. Jadi itu ada batasnya setiap kapal. Jadi PT Buana Lintas Lautan ini memiliki kapal dengan total kapasitas 2,5 juta ton. 2,5 juta ton, jadi besar sekali ya teman-teman. Memuatkan posisi Buana Lintas Lautan dalam bisnis tanker. Ya. Terus tanker di sini yang ditampung oleh BUL itu adalah gas, kimia, minyak dan lain-lainnya. Jadi kita melihat bahwa Buana ini sendiri sudah bermain lama dan kita tahu bahwa kebutuhan kita itu sekarang untuk energi masih memakai gas dan minyak ya. Jadi untuk ke depan bisnis dari BUL ini masih kuat sekali. Tetapi apakah fundamentalnya juga kuat? Kita akan lihat bersama-sama di RT Business. Bagi teman-teman yang ingin belajar tentang tutorial saya menggunakan RT Business dan link aplikasinya, dapat lihat video saya yang ada di atas sini. Aplikasinya sangat wajib untuk seorang investor ya. Karena RTI Business sudah bekerja sama dengan IDX. Jadi udah pasti informasinya valid. Sekarang mari kita masuk ke RTI Business. Halo teman-teman, sekarang kita lihat fundamental daripada BUL sendiri bagaimana. Apakah digadang-gadang sebagai raja daripada kapal tanker di Indonesia bisa membuat BUL ini menghasilkan laba yang kuat? Kita lihat di sini earning per share-nya selalu profit tetapi jarang membagikan dividen. Malah kayaknya tidak pernah membagikan dividen teman-teman sejak IPO 2011 ya. Ya, cukup menyedihkan karena ini tidak menguntungkan untuk kita sebagai investor. Dana kita malah hanya menganggur di sana, nggak menghasilkan apa-apa. Jadi untuk ke depan mungkin BUL harus meningkatkan dividennya sih. Apakah BUL mampu untuk membagikan dividen? Kita lihat bahwa di sini selalu laba, seharusnya bisa ya. Terus operatingnya juga sehat teman-teman. Kita lihat di sini operating dan net profitnya berbanding bagus. Operatingnya lebih besar. Jadi bisa dikatakan net profitnya itu sebagian besar datang daripada aktivitas operating. Berarti bisnisnya sehat. Ya pasti sehat lah ya karena kebutuhannya banyak. Sama seperti saudara-saudaranya yang lain, Ship, Sochi, dan lain-lain pasti dibutuhkan. PER-nya juga bagus 5,3. Jadi saya heran kenapa
Bull ini jarang membagikan dividen. Net profit marginnya juga tinggi, 23%. Itu tinggi banget ya teman-teman. Kalau di atas 10% itu udah bagus banget. Tapi yang menjadi masalah ini adalah cashnya. Cashnya hanya 3% teman-teman. Parah banget. Cuma 3%. Berarti kayaknya ini labanya datang bukan dari cash. Labanya itu datang dari piutang. Jadi orang yang menyewa jasa daripada Bull ini mungkin tidak cepat dalam membayar hutangnya kepada Bull. Jadi hanya Bull harus menunggu sehingga tidak ada cash. Makanya tidak bisa cepat membagikan dividen teman-teman. Jadi untuk kedepannya Bull harus mengatur tentang cashnya, arus kasnya, supaya dapat lebih sehat lagi dalam soal keuangan. Jadi ketika mau membayar hutang atau mau melakukan ekspansi dan lain-lain, Bull sudah ada cash. Ya, untuk Bull sendiri ya nggak terlalu menarik sih. Dan untuk ke depan masih dapat kita pantau aja lah ya. Demikianlah pembahasan tentang Bull dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.